Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Kali ini kita menuju ke materi konsep pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Materi pertama, latar belakang pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Ibu Bapak, sebelum kita memahami konsep panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 lebih jauh, mari kita mencoba memahami latar belakang pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 terlebih dahulu. Pandemi COVID-19 telah mengubah praktek pembelajaran dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kondisi tersebut telah membuat sejumlah peserta didik mengalami kehilangan kesempatan belajar, learning loss. Kehilangan kesempatan belajar, learning loss, tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga dirasakan oleh satuan sekolah dan orang tua. Sebagai guru, apa yang Anda alami dan rasakan? Berikut ini, Bapak, Ibu guru akan diajak untuk bersama-sama menyaksikan video memberikan gambaran mengenai pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Apakah Anda merasakan keprihatinan yang sama? Mari kita saksikan video bersama-sama. Kita akan menyaksikan bersama dampak yang terjadi pada pendidikan selama masa COVID-19. Apa saja dampak yang terjadi? Yuk kita simak laporan dari berita aktual berikut ini. KPAI menemukan data-data lapangan yang menunjukkan angka putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Terdapat 5 penyebab anak putus sekolah selama masa pandemi COVID-19, yaitu menikah, bekerja, menunggak iuran SPP, kecanduan game online, dan meninggal dunia. Riset dari ISEAS, Yusof Ishak Institute yang dirilis pada 21 Agustus 2020 menunjukkan ketimpangan nyata di dunia pendidikan Indonesia selama musim pandemi COVID-19. Hampir 69 juta siswa kehilangan akses pendidikan dan pembelajaran di era pandemi. Namun di sisi lain, banyak kelompok siswa dari keluarga mapan lebih mudah belajar jarak jauh. Ini implikasi dari ketimpangan. Dampak pandemi yang dirasakan semakin berat membuat pihak sekolah swasta menjerit mengeluhkan sulitnya menutupi kebutuhan operasional sekolah hingga membayar gaji guru-gurunya. Selama ini, mayoritas sekolah swasta berjuang memenuhi operasionalnya secara swadaya dengan mengandalkan pemasukan dari SPP. Di lain sisi, saat ini banyak orang tua siswa yang tidak mampu membayar SPP akibat terdampak pandemi. Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bosan, kesepian, hingga stres dirasakan sejumlah pelajar selama proses pembelajaran jarak jauh. Pada kasus-kasus ekstrim, depresi anak selama pandemi diduga berujung pada kasus bunuh diri. Menurut survei yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat lebih dari 3.200 anak SD hingga SMA pada Juli 2020 dan sebanyak 13% responden mengalami gejala-gejala yang mengarah pada gangguan depresi ringan hingga berat selama masa kenormalan baru. Data yang diambil dengan mensurvei anak-anak di 34 provinsi itu juga menunjukkan persentase anak perempuan dengan gejala-gejala yang mengarah pada gangguan depresi lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Gejala emosi yang paling banyak dirasakan responden adalah sedih dan mudah marah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sejumlah kasus kematian yang diduga terkait dengan depresi anak selama pembelajaran jarak jauh. Pada November tahun 2020, KPAI mencatat ada seorang siswa kelas 12 di sebuah sekolah di Kabupaten Tangerang yang dirawat di salah satu rumah sakit, lalu dirujuk ke RSJ Grogol, Jakarta Barat karena diduga mengalami depresi. Menurut pernyataan KPAI, keluarga menduga anak itu depresi karena banyaknya tugas belajar daring selama pandemi COVID-19.
Dari kumpulan berita tersebut dapat kita kategorikan dampak COVID-19 dalam pendidikan pada 4 kategori. Selain siswa yang mengalami kehilangan kesempatan belajar akibat kesenjangan pendidikan, persoalan mental peserta didik selama belajar dari rumah, ancaman putus sekolah, dan sekolah yang berhenti beroperasi semakin menambah angka kehilangan kesempatan belajar. Nah, dari penjelasan tersebut, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan? Selama pembelajaran jarak jauh, siswa dituntut menguasai konten dengan berbagai tugas yang menumpuk, tanpa memahami konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Segala upaya dilakukan oleh guru agar target pembelajaran tercapai, yang akhirnya memaksa siswa untuk dapat menyelesaikan tujuan pembelajaran tanpa mengetahui bahwa siswa belum atau bahkan tidak paham terhadap materi yang dipelajari. Dampak yang dialami oleh siswa ini yang menjadi bahan evaluasi untuk mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Apakah benar praktik pendidikan seperti itu yang diharapkan Indonesia? Bagaimana pendapat Ibu Bapak tentang dampak pandemi COVID-19 yang sangat terasa dalam pendidikan kita? Pengalaman-pengalaman yang Anda saksikan hanyalah sepenggal pengalaman yang kita lihat. Tentu masih banyak tantangan-tantangan lain yang dihadapi di lapangan. Untuk itu pada tahun ajaran 2021-2022, sejumlah satuan pendidikan di setiap daerah yang telah dinyatakan sebagai zona aman COVID-19 direkomendasikan untuk mulai menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi potensi learning loss yang terus berkembang. Meski demikian, bukan berarti keadaan akan kembali normal seperti sebelum pandemi. Akan terdapat sejumlah penyesuaian terkait tantangan dan kompleksitas yang dihadapi guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran pada tahun ajaran 2021-2022. Hal ini terutama terkait protokol kesehatan secara langsung dan dampaknya terhadap proses pembelajaran. Karena itu penting adanya pembekalan bagi guru dan kepala satuan pendidikan agar lebih siap dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022 pada masa pandemi COVID-19. Landasan hukum pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Setelah Ibu Bapak mengetahui latar belakang panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022, lalu landasan hukum apa saja yang menjadikan panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 sendiri telah dipertimbangkan pelaksanaannya dengan mengacu pada payung hukum berikut ini. Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 KP 2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK 0108-Menkes-4242 dan Nomor 440.17 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Bagaimanapun dalam pembelajaran di tahun ajaran baru 2021-2022, kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan SKP 4 Menteri yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, terdapat 3 poin penting yang perlu dipertimbangkan dan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu 1. Kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama. 2. Satuan pendidikan telah melakukan vaksinasi.
3. Penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan. Berdasarkan tersebut, keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 menetapkan keputusan yaitu 1. Penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 dilakukan dengan 1. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan atau 2. Pembelajaran jarak jauh. 2. Pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap. 3. Orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. 4. Penyediaan layanan pembelajaran dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021-2022. 5. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran. 6. Ditemukan kasus COVID-19 di satuan pendidikan, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kemenak Kabupaten, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus yang dilakukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. 7. Bila satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, maka satuan pendidikan tersebut belum dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka khusus atau terbatas. 8. Bila terdapat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas siap dijadikan sementara diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan tersebut. Tujuan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. 1. Memberikan hak kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. 2. Menyediakan layanan pendidikan berkualitas untuk mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan di masa pandemi COVID-19. 3. Menyediakan dukungan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. 4. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat di wilayah pendidikan untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Semoga dengan memahami tujuan tersebut Bapak Ibu dapat bersama-sama bergerak melakukan penyesuaian dan memberikan dukungan pembelajaran yang berkualitas untuk warga satuan pendidikan di tengah keterbatasan pada masa COVID-19. Manfaat pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. 1. Mendapatkan hak pendidikan. 2. Memperoleh layanan pembelajaran yang berkualitas yang mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan pada masa pandemi COVID-19. 3. Bersama warga satuan pendidikan yang lain, peserta didik mendapatkan akses kepada dukungan psikososial dan masa pandemi COVID-19 melalui keberadaan satuan pendidikan. 4. Memiliki lingkungan belajar yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan melalui protokol kesehatan. Ruang lingkup pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. 1. Pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan bagi guru dan tenaga pendidikan. Penyusunan RPP kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru. 3. Pengaturan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19. Ukuran keberhasilan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru. Ukuran keberhasilan kepala sekolah, tingkat kepatuhan protokol kesehatan, tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran, tingkat pelibatan guru, tingkat pelibatan orang tua, upaya refleksi dan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan,
mengadopsi pengelolaan RKAS dan jadwal pembelajaran, membagikan dan mempublikasikan dokumen pengelolaan RKAS dan jadwal, ukuran kebersihan guru, tingkat kepatuhan protokol kesehatan, tingkat pelibatan orang tua, tingkat pelibatan peserta didik, mengadopsi rencana dan jadwal pembelajaran, membagikan dan mempublikasikan dokumen rencana dan jadwal. Kuis konsep pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Perubahan praktek pembelajaran dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh tidak memiliki pengaruh pada satuan pendidikan atau siswa. Salah. Berdasarkan KB 4 Menteri, penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan cara pertemuan tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Benar. SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada 30 Maret 2021 menetapkan 3 poin penting dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19. Benar. Membantu guru dan tenaga pendidikan dalam melakukan penyesuaian pembelajaran ketika ada perubahan kondisi pada satuan pendidikan dan atau status daerah terkait pandemi COVID-19 merupakan salah satu tujuan dirancangnya pembelajaran di masa pandemi. Benar. Terdapat 3 tujuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Salah. Adanya arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru dan tenaga pendidikan merupakan salah satu manfaat pembelajaran di masa COVID-19. Salah. Adanya rujukan bagi satuan pendidikan dalam melakukan penyelesaian pembelajaran campuran di masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu manfaat BIMTEK ini. Benar. Salah satu ruang lingkup pelaksanaan pembelajaran di masa COVID-19 ialah pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan sebagai acuan bagi guru dan tenaga pendidikan. Benar. Ukuran keberhasilan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dibagi menjadi 2. Benar. Pelibatan orang tua dalam merencanakan, memandu, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan pelaksanaan pembelajaran di masa COVID-19 merupakan ukuran keberhasilan bagi guru. Benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dan pelaksanaan.